Seandainya Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia imanmu, tiada harapan hari depan, selamanya dalam kelam. Takkan ada tertulis rencana keselamatan, tapi puji haleluya, Kristus bangkit hidup selamanya, kuasa kematian tak berdaya, penjara kubur tak dapat menahannya. Mari sambut Dia yang menang, ya pemenang, puji haleluya, tapi puji haleluya, Kristus bangkit hidup selamanya, kuasa kematian tak berdaya, penjara kubur tak dapat menahannya. Mari sambut Dia yang menang, ya pemenang, puji haleluya. Seandainya Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia imanmu, tiada harapan hari depan, selamanya dalam kelam. Takkan ada tertulis rencana keselamatan, tapi puji haleluya, Kristus bangkit hidup selamanya, kuasa kematian tak berdaya, penjara kubur tak dapat menahannya. Mari sambut Dia yang menang, ya pemenang, puji haleluya, ya pemenang, puji haleluya. Para pendengar yang kami kasihi, siaran rohani yang kita dengar setiap 1 kali 1 minggu, kami berdoa supaya sebagaimana dianugerahkan dari hari ke hari, akan menerima berkat yang secara khusus bagi kita. Sebagaimana kita orang berdosa tahu upah dosa itu adalah maut,
Dan sebagaimana orang berdosa itu kita tahu tingkah laku kita yang tidak menenangkan Tuhan. Sebagaimana tahu kita orang berdosa itu tersesat, tidak tahu jalan ke surga. Kita tahu bagaimana orang berdosa itu dikuasai oleh kegelapan. Dan dalam bagian ini bagaimana jalan keluarnya. Allah mengasihi sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal itu. Dan sekarang kita sudah mengerti sebahagian. Tetapi mari kita lanjutkan supaya pengertian kita yang belum sempurna itu, Tuhan Yesus yang berkemurahan dalam Roh-Nya Kudus akan membukakan pengertian kita sampai kita diampuni, sampai dosa kita ditebus, sampai kita lepas daripada penghakiman yang tidak bisa tidak. Semua manusia harus dihakimi karena sudah berbuat dosa. Bapa kami yang di surga, kami sangat merindukan kasih-Mu yang sempurna, di mana dosa kami diampuni, sehingga lepas kami daripada penghakiman di akhir zaman, di mana dosa kami diampuni selama kami di bumi ini. Inilah yang kami mau dengar daripada-Mu yang hidup dan yang ada di antara kami. Berbicaralah. Dalam Yesus Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Bagian ini kita merenungkan 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Itu ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 berkata demikian. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus Yesus, telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Inilah berita tentang keselamatan yang sudah disampaikan ke tengah-tengah jemaat yang ada di Korintus. Paulus memanggil mereka. Sekarang saudara-saudaraku, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Apa Injil itu? Karena banyak kita berbicara soal Injil. Apa rupanya Injil? Secara sederhana, Injil itu sering disebutkan kabar baik. Kenapa dikatakan itu kabar baik? This is a good news. Kenapa Injil dikatakan good news? Jawabnya sederhana. Karena kabar baik, karena kita berada dalam keadaan maut, dan kabar penyelamatan disampaikan kepada kita. Dalam satu negara, kalau saya tidak silap itu di negara Chili, beberapa bulan yang lalu terjadi orang yang bekerja di tambang di bawah tanah, mereka terperangkap di bawah.
Jumlah orang yang bekerja di dalam tambang itu 32 orang. Dan waktu itu dikatakan bagaimana bisa mengeluarkan orang yang 32 orang yang tertangkap di dalam tambang tanah ini. Kalau saya tidak silap, dia tertanam di bawah tanah 670 meter di bawah. Mereka masih hidup, dan singkat ceritanya, diusahakanlah supaya ada pemboran ke bawah tanah itu, supaya mereka bisa dikeluarkan dari keterperangkapan mereka di bawah tanah itu. Dan tidak silap saya rasanya pada waktu itu Presiden Chili memerintahkan kepada engineeringnya supaya orang yang tertanam di bawah tanah ini, kalau memang masih hidup, supaya diselamatkan dari maut itu. Dan sebagai orang ahli engineering katakan, ya, tapi kita memakan waktu setidak-tidaknya 90 hari. 90 hari dah yang 32 orang ini di dalam tanah dengan kedalaman 670 meter. Menurut saudara, apalagi yang diharapkannya di dalam tanah? Semua famili berharap, apakah masih bisa dia hidup? Singkat ceritanya, berkat semua usaha engineering ini, jadilah pemboran ke bawah tanah yang begitu dalamnya, kurang lebih tidak mencapai 90 hari. Dan begitu kapsul penyelamat ini sampai di bawah, di mana mereka terperangkap di bawah tanah itu, apakah itu tidak kabar baik bagi orang yang terperangkap di dalam tanah ini? Semua negeri itu berharap bahwa orang yang di bawah tanah ini masih mungkinkah diselamatkan karena mereka terperangkap di dalamnya. Singkat ceritanya, dengan ahli engineering yang berusaha ini siang malam 24 jam, kurang daripada 90 hari, kurang daripada 3 bulan, ke-32 orang diselamatkan. Makanya kapsul penyelamat itu mereka akan mau abadikan. Bagaimana kapsul ini membawa mereka keluar dari kematian di bawah tanah itu. Injil. Kita sudah terperangkap di bawah kuasa maut. Masing-masing kita terperangkap di bawah kuasa maut karena upah dosa adalah maut. Sekarang kapsul berita Injil kabar baik itu disampaikan. Itulah yang Paulus katakan kepada jemaat Korintus. Aku masih ingat Injil yang kusampaikan kepadamu, dan di dalamnya kamu teguh. Dan ada guyon pada waktu itu katakan, menurut Anda berebutkah orang itu supaya masuk ke dalam kapsul itu supaya bisa mereka keluar? Tetapi yang menarik bagi kita adalah penyelamat itu harus turun dengan kapsul ini ke bawah tanah yang sedalam itu. Dan dialah yang terakhir dikeluarkan dari semua yang terperangkap di bawah tanah itu. Yesus melihat kita terperangkap di bawah maut. Semua kita sudah berbuat dosa, dan dia datang ke bumi ini di hari Natal. Bagaimana kita caranya bisa diselamatkannya dari upah dosa adalah maut itu? Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Injil itu adalah kabar baik, kabar keselamatan, menyelamatkan kita dari maut itu. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Hati si pengkhotbah ini, kalau kita bisa berjumpa, Anda tahu bagaimana supaya orang yang ada di dalam maut dosa ini keluar, supaya mereka diselamatkan. Cuma itulah, supaya mereka lepas dari upah dosa maut, keluar dari kuasa kegelapan, masuk ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, keluar dari neraka, masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak lebih daripada itu.
Itulah sebabnya kemungkinan Anda tidak tahu nama dan di mana saya tinggal. Karena firman Tuhan ini yang dapat menyelamatkan Anda. Injil inilah yang kami beritakan. Ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Seandainya aku belum diselamatkan dari maut, seandainya aku belum memiliki hidup yang kekal, seandainya aku belum diampuni dosaku, aku tidak akan kapanpun memberitakan Injil ini kepada saudara. Tetapi sebagaimana kesaksian Paulus, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Kesaksiannya, dia telah menerima keselamatan itu sendiri. Karena aku telah dilepaskan daripada kuasa kegelapan itu dan dosaku sudah diampuni. Itulah sebabnya aku rindu saudara-saudara yang kekasih juga memiliki hal yang sama. Engineering yang berusaha itu, kerinduannya supaya saudaranya ada yang terperangkap di bawah tambang itu keluar daripadanya, tidak ditelan oleh maut kematian itu. Kita semua yakin orang berdosa, upah dosa adalah maut. Sebab yang telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Sepertinya Paulus duluan menerima keselamatan itu. Sesudah dia menerima keselamatan itu, baru disampaikannya kepada orang lain. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Apa yang diterima Paulus? Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi Injil itu kematian Kristus untuk mengampuni dosa-dosa kita. Bukan dosa satu orang, tapi dosa semua orang yang mau menerima Dia. Inilah jalan dosa dapat diampuni. Mari kita lebih merenungkannya di hadapan Allah. Mungkinkah ini? Mungkinkah Yesus mati di kayu salib dan mengampuni dosaku? Mungkinkah Yesus yang mati di kayu salib ini akan menebus dosaku? Dari mana aku tahu? Kalau ada mencium bau makanan, kalau ada orang yang menggoreng ayam, permulaannya Anda melalui hidung, kita tahu ada orang yang di sini menggoreng ayam. Terasa enaknya dalam hidung kita. Dan bahkan waktu kita menelan air liur kita, belum ada rasanya. Tetapi kalau kita yakin bahwa ada orang yang menggoreng ayam goreng dan kita dekati dan kita ambil dan kita beli dan kita makan, maka terjadilah bau yang sementara belum menjadi kenyataan. Tetapi waktu kita memakannya, barulah dapat kita katakan, benarlah, dari baunya inilah aku sampai untuk memakan ayam goreng ini, dan sekarang sudah menjadi bagianku. Injil disampaikan kepada kita, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Anda orang berdosa, disediakan oleh Bapa di surga, Kristus mati untuk pengampunan dosa. Seperti bau ayam goreng. Benarkah ini atau tidak? Sekarang Anda semakin mendekatinya. Benarkah ini di mana Kristus mati untuk mengampuni dosaku? Kupingku sudah mendengar, tapi mungkin akalku masih berpikir, dan hatiku sudah mulai digerakkan oleh Tuhan. Boleh. Tetapi janganlah terlalu lama Anda berpikir dan hati digerakkan. Kalau sudah sampai keputusan, belilah ayam goreng itu dan makan, dan kamu akan mendapatkan manfaatnya dalam hidup saudara. Injil yang kami beritakan ini adalah Kristus mati untuk dosa kamu. Menjadi kenyataan waktu Anda menerima Dia. Kuping mendengar,
otak berpikir, hati digerakkan oleh Roh Kudus. Benarkah ini? Mulailah Anda mendekati kepada Kristus yang mati di kayu salib untuk mengampuni dosa Anda di dunia ini. Itu khotbah yang sebelumnya kita sudah dengar, bahwa di dunia inilah anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Hari inilah terjadi keselamatan di rumah ini. Waktu Anda mendengar khotbah inilah, kuping mendengar, otak berpikir, hati digerakkan, aku ini orang berdosa. Dan telah kudengar kabar baik, di mana aku bisa keluar daripada maut, hukuman neraka itu, pengadilan yang harus kuhadapi karena dosaku. Ini ada kabar baik. Kristus telah mati untuk dosaku, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan. Memang orang mati akan dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan. Kenapa dia harus dibangkitkan? Karena dialah Mesias, anak Allah. Sesudah selesai dibayarnya utang kita, upah dosa adalah maut, terjadi kematian. Sekarang dia bangkit, menyatakan maut, upah dosa, kematian sudah dikalahkan. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dari semua keputusan tentang semua orang sudah berdosa, kitab suci yang mengatakannya. Semua sudah di bawah kuasa maut, kitab suci yang mengatakannya. Ada surga dan neraka, kitab suci yang mengatakannya. Hari ini jalan pengampunan dosa, kabar baik disampaikan juga kepada kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Yesus Kristus mati karena dosa-dosa kita. Dia tidak pernah berbuat dosa, dia tidak pernah berbuat kesalahan, tetapi dibuat dia berdosa supaya kita yang seharusnya memikul dosa-dosa kita dipindahkan kepadanya. Menurut pengertian saya, masih Anda berpikir belum dapat mengambil keputusan itu. Tetapi sebagaimana orang-orang yang ada di dalam tanah, orang yang kerja di dalam tambang tadi, begitu sampai kapsul penyelamat itu, menurut saya, dia tidak akan berpikir ini benar aku keluar dari tanah ini atau tidak. Waktu diatur oleh penyelamat itu, satu-satu diangkat naik. Tidak ada satu pun kulihat menolak. Waktu aku nonton di televisi, semua dengan tertib dibawa naik ke 32-nya. Dan yang terakhir keluar dari dalam tanah itu adalah penyelamat itu sendiri. Yesuslah penyelamat kita, yang sudah disalibkan untuk membayar utang-utang dosa kita. Yesuslah yang dikuburkan karena semua orang mati, upah dosa dikuburkan. Dialah penyelamat kita. Dan penyelamat itu tidak akan selamanya tinggal di dalam kubur itu. Tapi dia bangkit dari antara orang mati, supaya orang yang sudah diampuni dosanya ini oleh kematiannya akan bisa naik ke dalam sorga. Itulah sebabnya dia menyediakan tempat di sorga. Kalau ada tawaran bagi saudara, manakah lebih maut? Di bawah tambang itu terperangkap dan masih bisa hidup sampai 90 hari. Manakah lebih berbahaya dengan kita yang hari ini hidup di dalam dosa, yang sebentar lagi akan dimasukkan ke neraka? Mungkin kita berkata, sudah ku dengar ini, tapi bagaimana supaya hatiku mengaminkannya? Kalau Anda sudah mendengar bahwa Kristus mati untuk dosamu, dan kalau engkau tidak menerima pengampunan dari dosa, dan kalau engkau tidak menerima pengampunan dosa daripadanya, penyelamat kapsul itu sudah sampai di tempat di mana orang itu terperangkap. Dan kalau mereka tidak keluar, tidak ada lagi siapapun yang salah.
itu hanya Dia sendiri. Maka Tuhan itu kasih. Allah itu menaruh belas kasihan kepada kita. Kalau kita belum menerima kapsul keselamatan naik dari alam maut kepada hidup yang kekal, tidak ada lagi yang salah. Maka ada pernah slogan di dalam dunia ini, orang berdosa masuk neraka, nak, bukan karena dosanya. Orang berdosa masuk neraka karena kapsul keselamatan ditawarkan kepadanya dan dia tolak. Alangkah belas kasihannya kalau Anda menolak keselamatan yang Tuhan Yesus tawarkan. Dosamu upahnya maut, tetapi kematianku di kayu salib dan dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati, jaminan bagi kamu akan keluar daripada maut itu. Hatiku masih keras juga, belum bisa juga aku menerimanya. Kita harus menerimanya. Kalau memang Anda belum menerimanya, lebih baik Anda berkata, aku jelas mengerti bahwa Yesus datang ke dunia ini, Kristus mati di kayu salib, jelas bagiku untuk mengampuni dosaku. Sekarang Tuhan, turunlah anugerah-Mu supaya hatiku dapat menerimanya. Dan sesudah aku menerimanya, berikanlah hidup baru dalam aku supaya aku tahu dosaku sudah diampuni. Berita yang sangat penting dan kabar baik. Saya baca sekali lagi. Ialah firman Tuhan ini menyampaikan rencananya bagi kita masing-masing. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri. Aku yakin aku telah menerima pengampunan itu. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Janganlah engkau mati di dalam dosamu sendiri. Karena Kristus telah mati untuk dosamu, terimalah Dia. Bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Supaya waktu kita dibangkitkan dari kuburan, kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan kami Yesus, hanya anugerah-Mu yang bisa membuat hati kami menerima Injil Kristus mati untuk dosa kami. Biarlah masing-masing para pendengar yang Tuhan izinkan ini menerima penyelamatan pengampunan dosa ini. Kami memuji nama-Mu, Engkaulah Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kalau ada pertanyaan, Anda mengetahui nomor kami, Anda boleh menyampaikannya. Kalau ada yang keraguan-raguan, kami bersedia mendoakannya supaya Anda sampai kepada keputusan keyakinan dosamu sudah diampuni karena Kristus mati untuk dosa kita. Amin. Puji haleluya.
kasih